menentukan hidup kita. Tahukah Anda bahwa orang percaya itu harusnya membawa kehidupan kemana-mana? Natal itu bukan bicara soal pohon terang, tapi bagaimana hidup kita sebagai orang percaya harus jadi terang. Dalam Yohanes 7 ayat ke-38 dikatakan firman Tuhan begini, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Kristus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya apa? Sebagai orang percaya, harusnya kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita membawa kehidupan. Menyegarkan jiwa orang, memulihkan hati-hati orang yang terluka, menolong orang-orang di sekitar kita untuk hidup lebih baik, membalut luka hati, membawa damai, membawa sukacita kemanapun kita pergi. Saya percaya bahwa harusnya hidup orang percaya itu jadi berkat, menghidupkan, membangkitkan. Saya memberikan nama salah satu anak kembar saya, putri, anak pertama kami, Zoe. Zoe artinya nafas hidup. Ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan Tuhan itu namanya Zoe. Zoe ini orangnya alive, ya, sangat bersemangat, dan kemana saja dia pergi, dia selalu membuat suasana jadi ramai, jadi menyenangkan. Anaknya lucu gitu ya. Saya percaya anak Tuhan pun begitu. Harusnya firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang artinya kemanapun kita pergi, kita ketemu orang-orang yang gersang hidupnya, mereka jadi segar kembali. Ketemu orang-orang yang patah semangat, mereka jadi semangat lagi. Orang-orang yang hidupnya berantakan, kita tolong jadi lebih baik. Saya percaya bahwa ayat dalam Yesaya 61 ayat 1 ini terjadi dalam hidup kita orang percaya. Mari kita baca sama-sama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ini harusnya hidup kita, bahwa kita diurapi oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, bukannya menyebarkan kabar burung. Pertanyaan saya, apakah kehadiranmu membawa berkat, sukacita, damai sejahtera bagi keluargamu, bagi orang-orang di tempat pekerjaanmu, bagi komunitasmu, bagi di rumah tanggamu, dan di mana engkau berada? Saya percaya harusnya ini terjadi dalam hidup kita. Mari periksa hidup kita sepanjang tahun 2020. Apakah kehadiran kita di rumah, karena tidak bisa kemana-mana, membuat keluarga kita bahagia? Atau sebaliknya? Apakah hidup kita jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi perusahaan di mana kita bekerja, di tempat di mana kita mendedikasikan hidup kita? Apakah kita sudah jadi terang? Apakah konten sosial media kita sudah jadi berkat? Ada orang-orang yang bukannya membawa sukacita, tapi malah duka cita. Ada orang yang bukannya membawa damai, malah membawa kerusuhan. Ayo periksa. Matius 5 ayat 9 berkata begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak Allah itu tandanya kemanapun dia pergi bawa damai. Tapi kalau kemana-mana bikin ribut, itu anak siapa? Mari periksa hati kita. Karena bila kita tidak membawa kehidupan, berarti kita harus periksa sumbernya, hati kita. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita percaya kepada Yesus, dari hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau hidup kita nggak jadi berkat, periksa sumbernya, itu hati kita. Kalau hidup kita bukannya jadi berkat, malah jadi beban, bukannya memberi, malah mengambil, bukannya menghidupkan, malah mematikan, bukannya membangkitkan, malah melemahkan, periksa sumbernya, yaitu hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Saya percaya bahwa apa yang ada di hati kita akan termanifestasi dalam perkataan dan dalam perbuatan kita. Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Apa artinya? Kalau kita mau periksa apa yang ada di hati kita, sumbernya, kita lihat apa yang timbul di pikiran kita dan apa yang keluar dari mulut kita. Karena firman Tuhan berkata, dari hati timbul pikiran jahat. Kalau kita mau lihat apa isi hati kita, coba lihat apa yang timbul di pikiran kita. Hal baik atau hal jahat. Kalau kita mau tahu apa isi hati kita, coba dengar apa yang keluar dari mulut kita. Karena firman Tuhan berkata, Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendahara hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Di ayat sebelumnya dikatakan, apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kalau kita mau tahu apa isi hati kita, dengarkan apa yang keluar dari mulut kita. Saya percaya gini, kalau hati kita pahit, otomatis yang keluar dari mulut kita pasti pahit. Kalau hati kita penuh dengan kebencian, pasti yang muncul di pikiran kita adalah hal-hal yang penuh dengan kebencian. Kalau outputnya baik, pasti hati kita pun bersih. Mari periksa hidup kita. Cek sumbernya. Hari-hari ini zamannya sosial media. Semua serba dunia maya. Saya percaya juga apa yang ada di hati kita akan terbaca dari konten sosial media kita. Ada orang-orang yang kebaca banget hidupnya dan isi hatinya dari tulisan-tulisannya di Facebook, di Instagram, di status sosial medianya. Saya yakin dari konten sosial media kita bisa ketahuan isi hati kita. Kalau admin IG-nya pahit, pasti konten IG-nya isinya menjelekkan orang, menjatuhkan orang lain, dan komen-komennya pasti pahit. Hati-hati, karena ketika kita punya akun sosial media, apalagi kita punya followers, kita harus hati-hati sekali. Jangan sampai kita memahitkan hati orang lain karena pahit di hati kita. Jangan sampai konten sosial media kita berpengaruh buruk bagi masyarakat. Jangan sampai konten sosial media kita menyesatkan umat Tuhan. Hati kita menentukan cara pandang kita. Coba perhatikan suami istri yang saling jatuh cinta. Coba kalau pas lagi berantem, hatinya gak enak, lagi marah sama pasangannya. Memandang pasangan itu apa? Masih ganteng kah? Masih cantik kah? Ini yang saya bilang. Kalau sudah nikah, mau cantik kayak apa? Kalau karakternya parah, seperti nenek sihir. Karena apa yang di hati kita akan mengubah cara pandang kita. Waktu masih pacaran kayaknya terpesona gantengnya. Tapi setelah tahu karakternya yang parah, rasanya sebelnya luar biasa. Tapi saya mau bilang begini. Hati-hati menulis apapun di sosial media. Saya hindari menulis apapun yang tidak membangun. Saya upayakan yang saya curahkan di sosial media saya ada hal-hal yang membawa dampak positif, membangkitkan iman, membangun semangat orang. Dan saya berusaha tidak curhat yang negatif di sosial media. Bagi Anda yang punya follower banyak, tanggung jawabmu jauh lebih besar. Hati-hati dengan konten sosial mediamu, makanya jaga hatimu. Hati kita menentukan hidup kita. Karena tindakan kita itu lahir dari perenungan hati. Saya yakin sebelum orang mencuri, dia sudah membayangkan dulu sebelumnya. Sebelum orang selingkuh, mereka sudah bayangkan dulu di hati mereka. Mereka sudah renungkan dulu rencananya.
Mereka sudah membayangkan dulu sebelum mereka melakukannya. Hati-hati, perenungan hati kita akan menentukan tindakan kita. Kenapa kita harus jaga hati kita sungguh-sungguh? Karena dari hati keluar perkataan dan tindakan. Dalam Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saya mau bilang begini, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, hati-hati dengan apa yang kita lakukan, hati-hati dengan komen-komen kita di Instagram, komen-komen kita di Facebook, apapun yang kita lakukan dengan hidup kita. Hati-hati dengan perenungan hati kita. Karena semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Bapa di sorga. Saya kalau nggak setuju sama orang di sosial media dengan apapun yang mereka tulis, saya nggak pernah komen, saya nggak pernah nyerang. Karena menurut saya begini, udahlah, masing-masing kita harus bertanggung jawab kepada Bapa di sorga suatu hari nanti. Penghakiman bukan di tangan kita, tapi di tangan Sang Hakim yang benar. Tidak mengampuni itu merusak hati kita. Oleh karena itu saya ingin ingatkan, kalau Anda ingin hidup Anda baik, Anda ingin output yang keluar dari hatimu adalah aliran-aliran air hidup yang membangkitkan, membawa kehidupan, jaga hati sungguh-sungguh. Nah, bagaimana kita harus menjaga hati kita? Jangan tidak mengampuni. Karena tidak mengampuni itu merusak hati. Efesus 4 ayat 31 bilang gini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di momen Natal ini, mari kita ingat alasan Yesus datang. Bapa mengutus Kristus hadir lahir di dunia ini sebagai pendamai atas dosa-dosa kita. Kalau Bapa di sorga saja di dalam Kristus telah mengampuni kita, kita juga harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita mau jaga hati kita, kita harus buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian. Jangan sampai kita memfitnah orang. Kita harus belajar mengampuni orang. Jangan sampai hati kita pahit. Karena hati kita menentukan hidup kita. Matius 6 ayat 15 berkata, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita harus ingat firman Tuhan ini baik-baik. Kalau kita nggak bisa ngampuni kesalahan orang, Bapa di sorga juga nggak bisa ngampuni kita. Banyak orang yang nggak mau mengampuni kesalahan orang, tapi merayakan Natal juga. Harusnya di hari-hari Natal ini kita ingat bahwa Yesus lahir sebagai pendamai atas dosa-dosa kita. Apakah kita sudah mengampuni orang lain juga? Ayo, jangan saling menghakimi. Tahukah Anda kalau kita menghakimi orang lain, penghakiman yang kita pakai akan dipakai juga untuk menghakimi kita. Tiap kali saya marah sama orang, ketika saya disakiti, tentu saya ngerti perasaan kita semua bahwa kita marah, kita ingin balas, kita jengkel. Jahat banget sih orang gitu. Tapi saya selalu diingatkan dengan kebenaran firman, jangan menghakimi. Ingat satu kali ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dibawa di hadapan Yesus. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-7 Yesus bilang gini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kenapa sih orang suka menghakimi? Karena dia gak ingat bahwa dia sendiri bikin salah. Ayolah, kita semua pernah buat salah. Saya takut menghakimi orang yang berzina, saya takut menghakimi orang yang mencuri, saya takut menghakimi orang yang membunuh atau apapun dosa mereka. Karena saya tahu saya sendiri pun gak lepas dari salah.
Saya sendiri gak lepas dari dosa. Kita semua pernah berbuat salah. Dan satu hal yang kita butuhkan sebagai orang yang pernah berbuat salah adalah diampuni dosanya. Saya ingin ingatkan, menghakimi bukan bagian kita. Ayo, kata Yesus, kalau kamu gak pernah berbuat salah, kamu deh yang menghakimi. Kalau saya gak berani menghakimi karena saya pernah berbuat salah. Bahkan suatu hari ketika ada orang yang menyakiti saya, mempermalukan saya dengan amat sangat. Ayat ini Tuhan kasih ke saya. Amsal 24 ayat 17. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Mungkin orang gak tahu isi hati kita. Mungkin orang gak bisa tahu kedalaman hati kita. Tapi tahukah Anda, Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Tuhan lihat apa yang ada di hati kita. Ketika ada orang yang jahat sama kita, ketika musuh kita jatuh, saya yakin sebenarnya kita nyukurin, kita seneng. Syukurin loh. Bahkan kalau ada yang berbuat jahat sama kita, biasanya orang yang rohani ngomong gini, ntar biar Tuhan yang balas. Sebenarnya itu ada kutuk yang kita selipkan di belakang bahasa rohani kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan saya, jangan mengharapkan yang jahat terjadi pada musuh kita. Bahkan ketika dia jatuh, jangan sampai hati kita bersuka cita. Sampai segitunya Tuhan melihat kedalaman hati kita. Tuhan gak mau kita bersuka cita ketika kita melihat musuh kita jatuh. Tuhan ngajarin saya di masa yang lalu, waktu saya masih sangat muda. Waktu saya umur masih 20-an tahun, saya pernah sekepahitan dengan gembala saya. Tuhan ngomong gini sama saya, if I can deal with them, I can deal with you. Artinya, kalau aku bisa berurusan sama kamu, aku juga bisa berurusan dengan mereka. Artinya gini, ketika orang buat salah sama kita, Tuhan akan berurusan dengan mereka. Seperti Tuhan juga akan berurusan sama kita. Ketika orang buat salah sama kita, dengar baik, Tuhan gak cuma berurusan sama mereka, Tuhan juga akan berurusan sama kita. Bagian kita adalah menjaga hati kita. Karena Tuhan akan berurusan, Tuhan akan lihat hati kita. Kolose 3 ayat 25 bilang gini, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Siapapun yang menyakiti engkau, siapapun yang melukai hatimu, siapapun yang berbuat salah sama kamu, dengar baik. Tuhan tuh gak pandang orang. Mau kaya, mau orang hebat, Tuhan tuh gak mandang orang. Semua orang yang berbuat kesalahan akan berurusan sama Tuhan sendiri. Pembalasan bukan bagian kita. Setiap kita bertanggung jawab kepada Tuhan. If God can deal with them, God can deal with you. Kalau Tuhan bisa berurusan sama mereka, Tuhan juga akan berurusan sama kita. Bagian kita adalah jaga hati kita. Kalau kita mau hidup kita baik, jaga hati kita. Wahyu 22 ayat 12 bilang begini, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Gak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus ingat bahwa setiap kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Hati-hati menyebarkan gosip, menyebarkan kebencian, menyebarkan fitnah. Hati-hati menebar kritik. Karena suatu hari nanti orang-orang yang engkau hakimi, Tuhan akan berurusan dengan mereka. Tapi Tuhan juga akan berurusan sama kita. Bagaimana dengan kita? Jangan nuntut balas. Karena Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jangan pernah balas orang. Jangan pernah. Saya pegang prinsip ini dari dulu. Orang jahat kayak gimana pun sama kita, jangan pernah balas. Jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Ayo teladani Yesus.
Kita semua sedang merayakan, umat percaya sedang merayakan kelahiran Kristus. Mari belajar dari hidup Kristus. Yesus itu tidak membalas kejahatan. 1 Petrus 2 ayat 23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Mari belajar dari Yesus. Jangan hanya merayakan kelahiran Kristus, mari rayakan Kristus dalam hidupmu juga. Belajar bagaimana Kristus hidup. Dia tidak membalas caci maki, dia nggak mengancam meski dia menderita. Tapi Kristus menyerahkan kepada Bapa yang akan menghakimi dengan adil. Kalau kita orang percaya dan kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tuh hidup, dia tidak buta, dia lihat semua. Orang mau jahat gimana pun sama kita, udah Tuhan lihat semua. Jangan balas. Tetap jaga hati kita. Jangan bersuka cita ketika mereka jatuh. Doakan mereka. Karena firman Tuhan berkata, kasihi musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang mengutuk kamu. Mari kita berkati musuh-musuh. Doakan mereka. Serahkan kepada Tuhan. Jangan pernah berbuat jahat kepada siapapun. Karena setiap kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita kepada Bapa di sorga. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ingat firman Tuhan, barang siapa percaya kepada Kristus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mari periksa hidupmu sepanjang 2020. Apakah kehadiranmu membawa berkat, membawa kehidupan, menjadi terang, membawa damai sejahtera, membawa sukacita, memulihkan hidup orang-orang di sekitarmu, menolong orang hidup lebih baik, atau sebaliknya. Periksa sumbernya. Hati kita, yang membuat hati kita cemar adalah tidak mengampuni kepahitan. Mari jaga hati sungguh-sungguh. Kalau kita mau punya hidup yang baik, hubungan yang baik, hati kita harus bersih. Mari jaga hati.